Nafisa tidak sadar kalau ternyata dia tertidur. Karena yang Nafisa ingat, tadi setelah muntah Nafisa membaringkan tubuhnya ke atas kasur. Nafisa kebangun saat merasakan gerakan kasur di sampingnya seperti ada orang yang baru saja duduk. Sudah Mas bilang berulang kali, jangan telat makan, nanti mah kamu kambuh, dan sekarang kejadian kan? Kata Adnan dengan kesal dan membuat Nafisa membuka matanya dengan lebar. Mas, kapan sampainya? Tanya Nafisa dan dengan cepat mengubah posisinya menjadi duduk. 30 menit yang lalu, tapi Mas mandi dulu. Jawab Adnan dan Nafisa mengambil tangan kanan Adnan dan menciumnya. Apa yang kamu lakukan sampai telat makan? Tanya Adnan. Nafisa nggak ada telat makan dan Nafisa nggak kambuh juga. Kata Nafisa dan menatap mata Adnan. Tapi kata Bi Ami pagi tadi, setelah sarapan kamu muntah-muntah, dan kamu bilang sama Bi Ami kalau mah kamu kambuh. Kata Adnan heran. Oh, itu Nafisa bohong sama Bi Ami, beritahu Nafisa. Terus, kamu kenapa muntah-muntah? Tanya Adnan. Nafisa tidak menjawab pertanyaan dari Adnan. Tapi dia mengambil sebuah kotak dari dalam laci nakas serta satu foto yang dalam posisi terbalik sehingga Adnan tidak bisa melihat foto apa itu. Nih, kata Nafisa memberikan kotak itu ke Adnan. Apa ini sayang? Tanya Adnan saat menerima kotak itu. Mas buka aja, kata Nafisa yang tidak ingin menjawab pertanyaan dari Adnan. Dengan perlahan, Adnan membuka tutup kotak itu dan wajah Adnan langsung berubah menjadi kaget. Dengan tangan yang bergetar, Adnan mengangkat satu tespek yang memperlihatkan 2 garis biru. Sayang kamu... Tanya Adnan yang tidak bisa melanjutkan ucapannya. Nafisa menatap mata Adnan dan menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Adnan. Adnan meletakkan kembali tespek yang dia pegang ke dalam kotak dan meletakkan kotak itu ke atas kasur. Makasih sayang, ucap Adnan saat sudah memeluk Nafisa dengan erat dan Nafisa bisa mendengar isakan tangis Adnan. Selamat, Mas akan menjadi seorang ayah yang sebenarnya, kata Nafisa dan membalas pelukan Adnan. Nafisa menyandarkan kepalanya di bahu kanan Adnan dan tangannya sibuk mengusap punggung Adnan. Adnan melonggarkan pelukan mereka dan menatap Nafisa dengan mata yang sudah basah dengan air mata bahagia. Makasih, 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 ucap Adnan berulang kali dan menyerang wajah Nafisa dengan ciuman. Adnan menghentikan kegiatannya dan Nafisa menghapus air mata Adnan menggunakan jari jempolnya. Jangan nangis lagi, kata Nafisa. Ini hasil USG janin yang ada di perut Nafisa. Masih kecil, soalnya usianya baru 3 minggu. Beritahu Nafisa dengan memperlihatkan foto hasil USG ke Adnan. Makasih sayang, kamu mau mewujudkan keinginan terbesar aku, ucap Adnan dengan air mata yang kembali mengalir turun. Mas jangan berterima kasih dengan Nafisa, karena Nafisa hanya menjalankan apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nafisa. Berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mempercayai kita untuk menjaga titipan terbesarnya, sambung Nafisa. Mas berhenti nangis, nanti anak kita juga ikut nangis kalau melihat ayahnya nangis, kata Nafisa yang kembali menghapus air mata Adnan. Mas sangat bahagia, kata Adnan dan menatap perut rata Nafisa. Kamu tumbuh sehat di dalam sana ya sayang. Ayah tidak sabar bertemu dengan kamu, sambung Adnan dengan mengusap perut Nafisa yang masih rata tapi terasa sedikit keras. Kamu sekarang ngidam apa sayang? Biar Mas belikan, tanya Adnan dengan antusias. Aku sedang tidak mau makan apa-apa, beritahu Nafisa. Serius, kamu tidak mau apa-apa? Tanya Adnan dengan sedikit kecewa. Sebenarnya sih ada, tapi Nafisa takut ngerepotin, kata Nafisa dengan suara pelan. Kamu mau apa sayang? Bilang saja, pasti Mas kabulkan. Tanya Adnan dengan antusias karena dia tidak sabar untuk memenuhi ngidam Nafisa. Nafisa mau makan spaghetti buatan Mami, tapi Nafisa takut ngerepotin Mami, beritahu Nafisa dengan ragu. Ayo, sekarang kita berangkat ke rumah Mami dan sekalian Mas ingin memberitahukan kabar bahagia ini, ajak Adnan dengan sangat semangat. Sabar Mas, Nafisa ganti baju dulu, dan Mas juga ganti baju. Masa pakai baju itu? Kata Nafisa dan menahan Adnan yang sangat bersemangat. Gak perlu ganti baju, kita berangkat sekarang, kata Adnan. Mas,
panggil Nafisa dengan tegas. Nafisa tidak mungkin pergi ke rumah mertuanya dengan pakaian lusuh dan wajah yang pucat. Nanti apa kata mertuanya saat melihat penampilan Nafisa yang seperti gembel di jalanan? Oke, sekarang kamu ganti baju, tapi jangan lama-lama, kata Adnan yang akhirnya mengalah dan menuruti keinginan Nafisa. Iya, kata Nafisa yang turun dari atas kasur. Nafisa menuju lemari pakaiannya dan mengambil gamis berwarna pink muda dengan motif bunga-bunga kecil di bagian bawahnya. Nafisa melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi dan mengganti pakaiannya dengan cepat. Setelah itu Nafisa mengambil himar berwarna hitam polos. Nafisa memasukkan pouch kecil berisi alat-alat make up simpelnya ke dalam tas lempang yang kemarin dia gunakan karena barang-barangnya masih berada di sana. Tidak lupa Nafisa memasukkan HP-nya. Adnan yang menunggu Nafisa bersiap tidak diam saja, tapi merapikan kasur Nafisa dan meletakkan barang-barang kembali ke tempatnya. Ayo mas, berangkat, kata Nafisa saat dia sudah selesai dan nanti Nafisa akan make up di mobil saja. Sekarang mereka sedang di perjalanan menuju rumah orang tua Adnan dan mereka menggunakan mobil Nafisa karena Nafisa tidak suka aroma pewangi mobil yang ada di dalam mobil Adnan. Sehingga mau tidak mau, Adnan harus mengalah demi kenyamanan Nafisa. Dan bahkan Adnan sangat bersemangat karena ini pertama kalinya Adnan akan mewujudkan ngidam seorang perempuan yang sedang hamil anaknya. Adnan berjanji pada dirinya akan menjaga Nafisa dan janin yang ada di dalam perut Nafisa dengan baik-baik dan memastikan semua keinginan calon anaknya terpenuhi. Adnan ingin menjadi seorang suami yang siaga buat Nafisa, yang akan memenuhi segala ngidam Nafisa bagaimanapun caranya. Pokoknya nanti pewangi di mobil mas harus diganti, kata Nafisa yang duduk anteng di samping Adnan yang sedang menyetir. Iya sayang, nanti mas ganti pewanginya seperti pewangi di mobil kamu, kata Adnan yang mengiyakan keinginan Nafisa. Awas saja kalau nggak diganti, aku nggak akan mau naik mobil mas, ancam Nafisa. Iya sayang, kata Adnan dengan sabar. Setelah itu, Nafisa mengeluarkan pouch berisi peralatan make up-nya dan meletakkan di atas pangkuannya. Hari ini Nafisa hanya make up tipis saja, karena dia hanya ingin membuat wajahnya sedikit segar. Nafisa make up sangat tipis sampai-sampai wajahnya tidak terlihat seperti orang yang menggunakan make up. Sebenarnya kalau boleh jujur, Nafisa lebih suka wajahnya alami tanpa make up. Tapi karena memiliki kulit putih membuat wajah Nafisa terlihat pucat seperti orang yang sedang sakit kalau tidak menggunakan sedikit make up untuk memberi warna di wajahnya. Dengan pandangan yang fokus ke depan, tangan kiri Adnan mengulur ke arah perut Nafisa dan mengusap perut Nafisa dengan lembut. Geli mas kalau di situ, kata Nafisa saat tangan Adnan tidak sengaja mengusap bagian geli di perutnya. Nah, di sini gak geli, beritahu Nafisa setelah membenarkan letak telapak tangan Adnan di bagian perutnya yang tidak terasa geli. Nafisa tidak bisa melarang Adnan untuk tidak mengusap perutnya, karena Nafisa tahu bagaimana rasa bahagianya saat mengetahui perjuangan dan keinginannya selama ini akhirnya terwujud. Nafisa ingat bagaimana dulu bahagianya Bang Arsyad saat mengetahui Mbak Putri hamil dengan keadaan janin yang sehat. Hampir setiap hari Bang Arsyad tidak pernah absen mengusap dan mencium perut Mbak Putri. Mas mau tahu nggak kejadian aneh saat aku nginap di rumah Bang Arsyad? Tanya Nafisa dengan menatap Adnan. Kejadian aneh apa? Tanya Adnan penasaran. Aku tidak tahu ini pertunjuk atau apa, tapi saat malam pertama aku nginap di rumah Bang Arsyad dan waktu itu aku tidur dengan Davi, cerita Nafisa. Tiba-tiba saja Davi mencium perut aku dan memanggil baby berulang kali dengan menunjuk-nunjuk perut aku dan waktu itu aku belum sadar kalau aku sedang hamil, sambung Nafisa. Baru kemarin saat aku pergi ke dokter buat periksa karena badan aku akhir-akhir itu terasa tidak enak dan setiap pagi selalu saja muntah. Dan awalnya aku pikir cuma kecapean saja, karena akhir-akhir itu aku sangat sibuk menyiapkan materi sidang skripsi dan juga mengurus bisnis. Saat diperiksa oleh dokter umum, aku langsung dirujuk ke dokter kandungan. Dan baru waktu itu aku tahu kalau ternyata aku sedang hamil, beritahu Nafisa dengan panjang lebar. Mulai sekarang kamu tidak boleh terlalu capek. Mas tidak ingin terjadi sesuatu kepada kamu dan calon anak kita, kata Adnan dengan tegas. Iya, sahut Nafisa dengan sangat terpaksa, karena Nafisa sudah membayangkan kalau dia akan sangat susah mendapatkan izin dari Adnan buat keluar dari dalam rumah.
Mereka menempuh perjalanan selama 30 menit untuk sampai di rumah kedua orang tua Adnan dan Satpam langsung membukakan pintu pagar saat mengetahui kalau yang datang adalah Adnan dan Nafisah. Adnan memarkirkan mobilnya di samping mobil papi yang masih terparkir dengan rapi. "Sepertinya papi tidak pergi kerja," kata Nafisah saat dia melepas sabuk pengaman. "Mungkin papi lagi capek kerja," kata Adnan dan setelah itu mereka turun dari dalam mobil. Adnan menghampiri Nafisah yang menunggunya dan setelah itu, Adnan menggandeng tangan Nafisah dengan erat. Mereka menaiki 5 anak tangga yang untuk sampai di teras rumah dan setelah itu memasuki rumah tanpa memencet bel atau mengetok. Adnan langsung membuka pintu rumah dan mengajak Nafisah untuk masuk ke dalam. "Assalamualaikum," salam Nafisah saat melangkahkan kaki kanannya masuk. Tapi sebelumnya, Adnan dan Nafisah melepas sandal yang mereka pakai dan menggantinya menggunakan sendal rumah yang sudah disediakan biar rumah tetap bersih. "Mami!" teriak Adnan dengan keras dan membuat Nafisah yang berada di sampingnya kaget. "Jangan teriak-teriak," tegur Nafisah dan Adnan hanya membalas dengan cengiran. "Apaan sih kamu Adnan teriak-teriak? Ini rumah, bukan hutan," kata Mami Fitri dengan marah-marah saat keluar dari dalam kamarnya. "Assalamualaikum Mami," salam Nafisah dan menarik tangannya dari genggaman Adnan. "Waalaikumsalam sayang," jawab salam dari Mami Fitri dan setelah itu, Nafisah salim dengan Mami Fitri diikuti oleh Adnan. "Papi mana Mi?" tanya Nafisah yang sudah berpindah berdiri di samping Mami. "Papi di sini," sahut seorang laki-laki dari sofa yang tidak jauh berada dari posisi mereka sekarang. Nafisah melangkahkan kakinya menghampiri Papi Firdaus dan langsung salim dengan Papi Firdaus. "Maaf Pi, Nafisah nggak lihat kalau papi ada di sini," kata Nafisah setelah selesai salim. "Gak apa-apa Nafisah, ayo duduk dulu," ajak Papi Firdaus dan meminta Nafisah untuk duduk di sampingnya. Nafisah duduk di samping Papi Firdaus dan disusul oleh Mami Fitri yang duduk di samping Nafisah, sedangkan Adnan duduk sendirian. "Papi kenapa nggak kerja?" tanya Nafisah. "Hari ini papi mau istirahat, capek kerja terus," jawab Papi Firdaus. "Dan mami kamu melarang papi buat kerja hari ini," beritahu Papi Firdaus dengan suara pelan agar mami tidak mendengar. Tapi tetap saja, Mami Fitri mendengar apa yang dikatakan Papi Firdaus ke Nafisah. "Itu demi kebaikan papi juga. Kalau nggak dimarahi kayak gitu pasti sekarang papi sudah pergi kerja," kata Mami Fitri. "Sama saja seperti anaknya yang gila kerja," sambung Mami Fitri. "Kok Adnan dibawa-bawa? Dari tadi Adnan diam saja," protes Adnan karena nama dia dibawa-bawa. "Memang kenyataannya gitu, mau gimana lagi?" kata Mami Fitri. "Oke, mulai sekarang Adnan gak akan gila kerja lagi," kata Adnan. "Tumben, biasanya kamu selalu nolak kalau Mami minta kamu buat tidak terlalu keras dalam bekerja?" tanya Mami Fitri heran. "Karena ada sesuatu hal yang membuat Adnan melakukan itu," jawab Adnan dengan senyum yang lebar.